Tuhan, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi hari ini kita bersama-sama belajar ya. Kita mau bersama-sama tangkap apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Dan kita bersyukur dalam minggu ini Tuhan berbicara untuk kita semuanya. Apa yang Tuhan sampaikan, ini yang Tuhan sampaikan. Proses akan menghasilkan progres. Proses akan menghasilkan progres. Ini sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. Ya. Tuhan sedang membawa kita kepada sebuah peningkatan ya, di dalam kehidupan setiap kita. Ya, progres artinya sebuah kemajuan. Kemarin Pak Ishak sudah sampaikan ya. Dan saya percaya setiap kita boleh menangkapnya ya. Tentunya kemajuan di berbagai aspek di dalam kehidupan setiap kita, khususnya dalam hal perkara-perkara rohani. Ya, seperti contohnya yang tersirat dalam 2 Petrus pasal 1 ya, kita bisa mungkin pernah kita pelajari 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai 8. Di situ dikatakan banyak hal ya Bapak Ibu. Dalam hal iman dikatakan di situ. Dalam hal pengetahuan atau pengenalan akan Allah. Dalam hal ketekunan, dalam hal kesalehan, dan bahkan dalam hal kasih. Nah, peningkatan-peningkatan seperti ini, progres-progres seperti inilah yang harus ada di dalam kehidupan setiap kita. Ya. Dan kemarin juga Pak Ishak sudah sampaikan contoh-contoh yang membuat kita boleh menangkap ya. Saya percaya Bapak Ibu ya. Setiap kita dengan mudah kita menangkap dengan contoh-contoh yang diberikan disampaikan oleh Pak Ishak kemarin. Dan itu membantu kita. Ya, ada contohnya Daud. Ada contohnya Yusuf. Ya. Daud tidak langsung jadi raja sekalipun sudah diurapi. Ada proses belasan tahun. Yusuf juga tidak langsung menjadi nomor 2 di Mesir, menjadi penguasa. Tidak langsung. Ada proses-proses yang harus dilewatinya. Itu tidak mudah Bapak Ibu. Kalau kita renungkan pesan Tuhan ini, kita akan dibawa kepada sebuah pemahaman yang dalam. Ya. Karena orang menghindari proses. Dengan berkata jujur, saya juga suka menghindari proses Bapak Ibu. Tetapi melalui pesan Tuhan ini meneguhkan, mengingatkan bahwa ada proses. Proses itu menghasilkan progres, katakan amin Bapak Ibu. Dan itu akan terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Kalau kita mau bersama-sama mau diproses sama Tuhan. Ya, maunya instan ya. Maunya serba mudah. Maunya serba cepat. Tetapi Tuhan lebih suka proses. Tuhan lebih suka menghargai proses daripada hasilnya. Nanti Bapak Ibu renungkan, lihat lagi di YouTube ya. Secara lengkap kita dengar. Kita punya catatan ya. Supaya kita mengingat, mendengarkan berulang-ulang ya, supaya pesan ini tidak lewat begitu saja Bapak Ibu ya. Saya mendorong kita sama-sama semua ya Bapak Ibu, kita tangkap untuk kita pelajari ya. Kita mau lihat dasar firman Tuhannya 1 Samuel pasal 16 ayat 1. Ini yang menjadi dasarnya Bapak Ibu. 1 Samuel pasal 16 ayat 1 saya akan bacakan untuk kita semuanya Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah, apa yang firman Tuhan katakan, kupilih seorang raja bagiku. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus, lewat ayat ini kita bisa melihat ada duka cita yang mendalam yang dialami oleh Nabi Samuel. Duka cita ini tentunya bukan tanpa alasan Bapak Ibu, ada alasannya. Nah, kalau kita mundur di pasal 15 ayat 10 sampai 11 dikatakan seperti ini firman Tuhan ya Bapak Ibu. Ya, pasal 15 ayat 10 sampai 11. Ayat 10, lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. Ayat 11.
Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firmanku. Nah nih, perhatikan bagian akhirnya nih. Maka, nah ini nih. Maka sakit hatilah Samuel. Dan ia berseru-seru kepada Tuhan malaman. Artinya gini Bapak Ibu, saya merenungkan bahwa Nabi Samuel tidak menerima keputusan Tuhan. Buat Samuel itu sesuatu yang berat gitu ya. Mungkin karena Pak Ishak kemarin jelaskan ada andil, ada tanggung jawab. Ketika Saul dipilih menjadi raja atas keputusan ya, umat-umat Israel pada masa itu. Di dalam firman Tuhan jelas mengatakan Tuhan menolak dan menggantikan seseorang yang ia pilih sendiri yang berkenan di hatinya. Nah bagi Samuel ini sesuatu yang sulit. Kata-kata Tuhan ini membuat hatinya sakit. Alkitab jelas mengatakan sakit hati. Luka hati. Merasa sayang. Merasa takut tidak ada yang menggantikan. Jelas firman-Nya mengatakan ada orang yang telah kupilih. Ada seseorang yang telah kupilih yang menggantikan Saul. Nah kita kembali kepada pasal 16 ayat 1. Tuhan bertanya, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja Israel? Itu jelas sebenarnya. Tetapi apa responnya kita bisa lihat. Responnya adalah luka hati. Responnya adalah duka cita. Duka cita berkepanjangan. Makanya sampai Tuhan menunjukkan seperti pertanyaan guyonan kan. Berapa lama lagi gitu loh. Mau sampai kapan gitu loh. Maksudnya sampai kapan yang seperti ini gitu loh. Hidup dalam duka terus. Mari kita sama-sama renungkan Bapak Ibu. Di dalam inti pesan Tuhan, tidak semuanya saya bacakan ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu lihat di YouTube ya secara lengkap ya. Saya ambil beberapa aja. Dikatakan seperti ini. Tidak sedikit orang percaya yang fokus pandangannya hanya mementingkan hasil akhir. Kemarin contohnya tentang posisi kan. Ingin mencapai posisi tertentu tetapi tidak melalui proses yang seharusnya. Tidak sesuai dengan yang Tuhan inginkan gitu. Maunya yang instan gitu ya. Maunya tanpa proses langsung tiba-tiba punya jabatan aja. Tapi dengan cara-cara yang tidak benar gitu. Ya. Contohnya lagi banyak lagi Bapak Ibu. Dalam hal pendidikan. Ya. Baru mendaftar 6 bulan bisa wisuda loh. Ada loh model kayak gitu. Ada. Ada seorang hamba Tuhan pernah ngomong di kita waktu hari khotbah di Minggu. Orang menyelesaikan pendidikan itu bukan jenjang waktunya ada 4 tahun. Ada 3 tahun setengah, tergantung ya secepatnya bagaimana gitu ya. Tetapi herannya kan ada orang-orang yang baru daftar tiba-tiba udah wisuda kan aneh kan gitu. Kelihatannya hebat gitu, kelihatannya bagus. Tetapi dengan proses-proses yang salah. Buat saya sebuah pertanyaan gitu loh. Saya merasa bahwa ini nggak benar gitu, ini nggak sesuai gitu. Ada tahapan-tahapannya, ada proses-proses yang dilewati. Bahkan ada dengan bangga mengatakan, iya saya tidak lama kuliah langsung wisuda. Saya pikir hebat ya. Tapi lewat pesan ini saya oh iya benar. Nah cara-cara seperti ini banyak hal terjadi di dalam kehidupan kekristenan. Kita tidak boleh menutup mata. Ada cara-cara yang cepat.
Ya. Maunya yang instan gitu. Kita kemarin belajar ya satu hal ya. Kemarin disampaikan Pak Ishak ya. Ini perlu kita renungkan ulang lagi Bapak Ibu. Proses seharusnya akan membawa kita kepada peningkatan. Tentunya banyak hal peningkatannya. Di berbagai aspek di dalam kehidupan setiap kita. Nah pagi hari ini Bapak Ibu kita mau belajar juga satu hal saja. Yang ini yang saya mau bagikan kepada setiap kita. Ini juga pernah Pak Ishak udah sampaikan ini kemarin juga. Ini yang poin yang saya mau sampaikan. Proses seharusnya akan membawa kita kepada sebuah perubahan hidup. Tentunya ke arah yang lebih baik. Tentunya yang sesuai dengan kerinduan hati Tuhan, bukan kerinduan hati kita sendiri. Tentunya harus jelas, harus sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Firman Tuhan itu adalah dasar. Firman Tuhan itu adalah pondasi yang kuat. Kita bisa lihat di dalam, ini contohnya Bapak, contohnya ya. Ini yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus ya. Kita mau lihat bersama-sama Efesus pasal 4 ayat 28. Lebih bagusnya itu sebenarnya baca perikop ayat 17 sampai akhirnya Bapak Ibu. Tapi satu ayat ini saja. Ya. Efesus pasal 4 ayat 28. Judul perikopnya adalah manusia baru. Ya. Orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Kalau kita mundur Bapak Ibu di ayat 17-nya, ya sedikit saya bacakan ya. Di ayat 17 yang berkata gini, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu, di dalam Tuhan jangan hidup lagi. Ya. Sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Kalau kita lihat ayat 28 Bapak Ibu, ada proses dan juga ada progres loh di sana kalau kita bisa lihat. Mencuri sama dengan orang yang ingin mendapat sesuatu dengan cepat, namun dengan cara yang salah. Itu jelas salah. Sama halnya dengan korupsi. Nah, kemarin disinggung lagi ya. Pingin cepat kaya korupsi. Ya, nyuri juga artinya kan gitu. Caranya dengan instan. Kita bisa lihat di ayat 28 ini. Ada proses. Dan juga ada progresnya. Dikatakan orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ada progres yang luar biasa. Ada perubahan cara hidup dan tujuan hidup yang luar biasa. Tentunya ini Bapak Ibu perubahan itu atas pekerjaan Roh Kudus dan respon kita terhadap firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengubahkan kehidupan kita, ada kehidupan seseorang. Perubahan itu sendiri bisa diartikan di berbagai aspek dalam kehidupan setiap kita. 3 aspek ini kita sama-sama lihat. Tentunya juga ada ya, melalui proses di dalamnya. Yang pertama itu perubahan karakter Bapak Ibu. Menjadi lebih baik. Firman Tuhan berkata di dalam Amsal pasal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya. Dalam arti lain manusia menajamkan sesamanya. Ini bukan sesuatu hal yang mudah loh Bapak Ibu. Jadi kalau Tuhan izinkan ada orang-orang mungkin yang menyebalkan, menjengkelkan di dalam lingkaran kehidupan setiap kita. Itu tujuannya sebenarnya baik. Untuk menajamkan setiap kita. Untuk merubah karakter kita. Semakin yang lebih baik.
mungkin semakin sabar. Sekalipun sulit loh Bapak Ibu. Itu Tuhan izinkan itu. Kita bisa belajar dari kehidupan Yusuf ketika diperlakukan oleh saudara-saudaranya Bapak Ibu. Apa yang Yusuf lakukan ketika dia menjadi nomor 2 di Mesir? Apakah Yusuf membalas? Tidak loh. Bahkan Yusuf menerima, merangkul saudara-saudaranya dan mengampuni mereka. Kalau kita melihat sejarahnya, bagaimana Yusuf diperlakukan dengan sangat tidak adil. Saya banyak belajar ketika Pak Ishak sampaikan tentang kehidupan Yusuf. Saya lihat, saya menguraikan satu-satu, itu tidak mudah Bapak Ibu. Itu tidak gampang. Itu bukan satu proses loh yang Yusuf lewati, berbagai proses, itu tidak mudah. Saya merenungkan hal itu. Tetapi sampai di puncak di mana Tuhan bawa Yusuf, ada kesempatan untuk membalas loh, ada loh. Buat Yusuf gampang saja, tangkap, masukkan ke penjara, masukin singa juga sekalian. Bisa saja. Tetapi kita bisa melihat karakter. Wow. Dengan kehidupan Yusuf saya bercermin Bapak Ibu. Aduh Tuhan, jauh banget. Perlu banyak belajar. Perlu banyak mengisi firman di dalam kehidupan kita. Perlu banyak dinasehati, diajar, ditegur bahkan di dalam kehidupan setiap kita. Untuk menjadi sesuatu yang lebih baik. Itu aspek yang pertama yang kita pelajari. Yang kedua, aspek lainnya adalah lebih dewasa dalam hal kehidupan rohani. Saya tekankan dalam kehidupan rohani Bapak Ibu. Lebih dewasa dalam kehidupan rohani. Lebih matang Bapak Ibu. Khususnya dalam pelayanan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan setiap kita. Harusnya ada kemajuan. Harusnya juga ada peningkatan di dalam kehidupan setiap kita. Mari kita lihat firman Tuhan, Ibrani pasal 5 ayat 12-13. Demikian firman Tuhan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ayat 13. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Kalau kita perhatikan melihat di ayat 12 bagian awal, seharusnya gini Bapak Ibu, seharusnya itu ada progres loh. Seharusnya ada progres yang terjadi. Karena firman Tuhan jelas mengatakan kalau ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar. Sudah seharusnya menjadi guru kan. Tapi kalau kita perhatikan ayat ini tidak ada progres. Sekalipun dilihat ditinjau dari sudut waktu. Tidak ada perubahan apapun, tidak ada kemajuan apapun, tidak ada peningkatan apapun. Dengan tegas mengatakan firman Tuhan. Saya merenungkan ini Bapak Ibu, ini bisa terjadi di dalam kehidupan gereja Tuhan. Kita sebagai orang-orang percaya. Tidak ada progres. Sekalipun terlihat melayani, sekalipun terlihat bergerak melakukan hal-hal yang rohani. Tapi pertanyaannya apakah ada progres atau tidak kan gitu. Seharusnya proses-proses yang harus dilewati, seharusnya ada progres. Tetapi dari ayat ini kita bisa melihat, firman Tuhan jelas mengatakan kalau ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Tapi firman Tuhan mengatakan, susulah yang kamu perlukan, bukan makanan keras. Berapa banyak di antara orang-orang percaya Bapak Ibu, terlihatnya sih bergerak, terlihatnya sih melayani, tapi tidak ada progres dalam hidupnya. Tidak ada peningkatan.
Gitu-gitu aja terus. Ini bukan sindiran ya Bapak Ibu. Tapi supaya kita lebih terbuka pikiran matanya. Seharusnya ada perkembangan, kemajuan yang terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Makanya dibutuhkan kedewasaan dalam kehidupan kerohanian kita. Supaya ada peningkatan-peningkatan. Iya, tapi peningkatan ini kita mesti lihat dari sudut pandang Tuhan ya. Pergerakan kemajuan itu seperti apa yang Tuhan memang nyatakan gitu. Pergerakan menurut saya bukan sibuk dalam pelayanan gitu, bukan itu. Tetapi ada sesuatu yang Tuhan mau nyatakan gitu. Ada sebuah kemajuan yang terjadi di dalam setiap kehidupan setiap kita. Jangan terus jadi bayi Bapak Ibu. Capek kita juga dibimbing gitu ya. Masih banyak orang yang perlu dibimbing yang lain kan gitu. Jadi perlu membuka hati. Kalau saya ajukan pertanyaan, apa yang membuat seseorang sehingga tidak mengalami progres dalam hidup? Apa karena memang tidak mau menghadapi proses, atau menghadapi proses namun tidak mau membuka hati? Kita harus bisa bedakan di situ. Ya diproses sih, tapi nggak membuka hati, tertutup terus. Akhirnya tidak berdampak apa-apa, tidak ada kemajuan apa-apa di dalam kehidupannya. Kemarin kita diajarkan jangan menghindari proses. Kalau mau terjadi progres di dalam kehidupan setiap kita. Itu aspek yang kedua. Aspek yang terakhir yang saya mau sampaikan adalah dalam hal melihat dan memahami tujuan Tuhan. Ini penting menurut saya Bapak Ibu. Dalam hal melihat dan memahami tujuan Tuhan. Kalau kita kembali kepada ayat dasar kita di 1 Samuel pasal 16 ayat 1. Kita bisa melihat bagaimana Samuel sulit menerima perkataan Tuhan ini. Tetapi kalau kita melihat kembali Bapak Ibu, sebenarnya ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan lewat kehidupan Nabi Samuel. Yaitu dengan mengutusnya untuk mengurapi salah satu dari anak Isai. Seorang calon raja yang Tuhan pilih sendiri. Seharusnya Samuel menangkap ini ketika Tuhan bilang aku tolak Saul loh. Harusnya Samuel bilang Tuhan saya sepakat nih. Kenapa sepakat? Karena memang Saul melanggar perintah Tuhan Bapak Ibu. Harusnya memusnahkan semua orang Amalek, disisain juga. Raja Amalek, Agag disisakan. Tuhan bilang tumpas sampai habis, disisakan. Tuhan tidak akan pernah melenceng dari dari perkataan Tuhan, gak akan pernah melenceng. Kalau Tuhan tumpas, kalau Tuhan bilang tumpas. Saya mempelajari mundur pasal ya. Saya lihat iya. Seharusnya Samuel dengan mudah menangkap tujuan Tuhan. Bahwa Tuhan sudah menolak Saul. Dan ada sebuah tugas khusus yang harus diemban oleh Nabi Samuel. Yaitu mengurapi calon raja. Yang Tuhan pilih. Yang berkenan di mata Tuhan. Tetapi pilihannya apa adalah? Berduka cita. Harusnya bangkit, bangun tanya Tuhan. Iya Tuhan saya sepakat. Memang seharusnya Saul ditolak karena memang tidak pegang perintah Tuhan gitu loh. Tidak hidup dalam ketaatan. Mesti ditegur, mesti dibangunkan, ayo bangun gitu. Mau berapa lama lagi gitu. Ketika Tuhan menolak Saul, seharusnya Samuel setuju. Karena apapun alasannya sudah melakukan pelanggaran dan tidak hidup dalam ketaatan. Nah harusnya belajar melihat apa tujuan Tuhan gitu loh. Apa yang membuat Samuel tidak bisa melihat? Duka cita yang menutup semuanya itu. Ada
tugas yang dahsyat loh Bapak Ibu, mengurapi. Ya, kita tahu juga Samuel mengurapi Raja Saul. Ya. Dalam hal melihat ini kita perlu belajar untuk memahami tujuan Tuhan. Tuhan izinkan proses memang berat kita hadapi. Tetapi kita lihat tujuan Tuhan di akhirnya. Ada proses, ada progres yang akan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan setiap kita. Oleh karenanya kita belajar memahami tujuan Tuhan Bapak Ibu. Dalam hal melihat seperti yang Tuhan inginkan, seperti yang Tuhan rindukan. Jadi satu hal ini yang dapat kita pelajari bersama-sama Bapak Ibu. Proses seharusnya akan membawa kita kepada sebuah perubahan hidup. Tentunya ke arah yang lebih baik. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.